hayataka qabla mautika, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup kalian semua ini, hidup kita ini, hidupmu sebelum datang matimu, sebelum datang mati kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita mati Pak Pengurus, tak bisa lagi kita beramal Pak. Betul Bu? Dah mati besok kita, dah masuk kubur besok kita, dah disolatkan kita, tak bisa lagi kita beramal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Quran surah As-Sajdah ayat ke-12. Sadaqallahul azim. Setinggi puji sedalam syukur Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, subuh hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang lain mungkin belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Jadi layak dan pantas kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kufur. Ya Bu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah lagi nikmatnya. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk bisa beribadah secara berjamaah di musholla yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan kita aturkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak, salawat ini akan menjadi syafaat yaumil akhir nanti bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengawali kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari sama-sama kita mengawali Pak Pengurus dengan niat beriktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita di sini tak sampai 1 jam kita duduk di sini pada pagi hari ini, insyaallah diampuni segala dosa kita, diangkat segala penyakit kita, dan diberi keberkahan untuk kita dan keluarga kita, termasuk anak dan cucu kita. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sidang jamaah musholla Raudatus Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari yang berbahagia ini, tadi kita telah bersama-sama mendengar satu buah ayat yang telah kami bacakan tadi, yakni Quran surah As-Sajdah ayat ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakusu ru'usihim inda rabbihim Rabbana
absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kita akan mengangkat judul tentang hakikat Ramadan dalam kehidupan di dunia kita ini. Jadi ada saudara kita Muhammadiyah itu sudah 14 lah ya. Nah, kalau kita 13. Kita sama saja. Perbedaan tidak membuat kita menjadi perpecahan ya Bu. Nah, sekarang ini adalah bagaimana kita bisa sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai Ramadan dengan hakikat kita di dunia ini Bapak Ibu, itu sangat sebentar sekali. Tidak lama Pak Pengurus. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iktanim khamsan qabla khamsin. Nah, ini Bu. Ingatlah engkau terhadap 5 perkara sebelum datang Bu 5 perkara. Nah, ini mesti kita ingat nih. Ingat dengan 5 perkara sebelum besok akan datang kepada kita semua ini. Termasuk diri saya ini 5 perkara itu Pak. Apa yang mesti kita ingat kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Bu, yang pertama apa Bu? Hidup sebelum mati. Nah, ini Pak. Iktanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautika. Hidup kita sebelum datang mati kita Pak. Hayataka qabla mautika. Hidup kita pagi hari ini sebelum besok, lusa, seterusnya ajal menjemput kita. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita kehidupan, kita pergunakanlah kehidupan kita ini untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu. Hayataka qabla mautika, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup kalian semua ini, hidup kita ini, hidupmu sebelum datang matimu, sebelum datang mati kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita mati Pak Pengurus, tak bisa lagi kita beramal Pak. Betul Bu? Dah mati besok kita, dah masuk kubur besok kita, dah disolatkan kita, tak bisa lagi kita beramal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi kita hidup ni datanglah ke mushola. Betul Bu? Selagi kita hidup ni ada umur, datang ke mushola, berbuat baik. Dah itu aja. Tak usah buat jahat lagi. Allah suruh solat, datang solat. Dengar azan, datang azan. Itu Pak. Sebelum apa? Sebelum kita mati Pak. Kalau dah meninggal besok tak ada kisah lagi Pak. Kalau dah mati besok, dah meninggal besok, mayat kita baru datang ke mushola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal tu? Itu lagi. Oh meninggal ibu tu sudah. Oh meninggal bapak sudah. Di mana solat kan? Di mushola. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum hal itu datang kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pergunakan hidup kita ini untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang dalam firman Allah surah As-Sajdah ayat 12 tadi. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dan alangkah ngerinya kalian engkau ketika melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang berdosa itu Pak, kalau kita ini berdosa besok Bu, kalau kita tak mau sholat, kalau kita tak mau zakat, pokoknya banyak jahat lah kita ni sampai mati. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim, dan alangkah ngerinya kalian ketika melihat orang-orang yang berdosa itu Bu, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunduk kita itu sebab ini ya. Seraya berdoa Pak Ketua, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Rabbana, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, absarna, aku telah melihat ya Allah. Dah mati besok kau melihat ya Allah, aku dah melihat ya Allah. Absarna wa sami'na, aku dah mendengar ya Allah. Ada mati besok kita Pak. Baru wa sami'na, aku dah mendengar ya Allah. Farji'na na'mal solihan, maka ya Allah, tolonglah ya Allah, hidupkanlah aku sebentar saja ya Allah. Minta hidup lagi Pak. Hidupkan aku sebentar saja ya Allah. Farji'na na'mal solihan. Betul Bu? Ada mati besok baru kita minta hidup. Waktu hidup tak mau beramal soleh. Ini kata Allah, ini bukan kata saya. Dah mati besok kita baru minta hidup. Farji'na na'mal solihan. Dalam tafsir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang berjudul Aisyiru ala Tafasir lil Al-Kalami Al-Kabir, menjelaskan, menerangkan bahwasanya besok ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala baru kita nyesal, baru kita sadar. Sekarang belum sadar lagi Pak. Bu, sekarang belum sadar lagi. Farji'na na'mal solih inna muqinun, sesungguhnya kami orang yang yakin. Besok baru yakin kita, sekarang belum yakin lagi Pak Ketua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ini, sebelum hal itu terjadi kepada diri kita, marilah kita sholat, buat baik dan lain-lain. Oke Bu? Yang kedua, tadi hayataka qabla mautika. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehat kita sebelum datang sakit kita Pak. Ini selagi kita sehat semua nih, gunakanlah kesehatan kita nih. Selagi kaki masih kuat, datanglah berjalan ke mushola. Betul Pak? Selagi kaki masih sehat, badan masih sehat, datanglah ke mushola. Ya Bu, wasihataka qabla saqamika, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Ibu, Pak pengurus, ini ada kita ini kalau sudah sakit Pak, baru kita berdoa sama Allah. Kalau sudah sakit kita, ya Allah, tolong sembuhkan aku, ya Allah, aku mau sholat. Betul Bu? Kalau udah sakit bisa kita, tolong ya Allah, menangis, ya Allah, aku sakit, ya Allah. Kaki aku tak bisa berjalan lagi, ya Allah. Untuk apa Pak? Aku mau sholat, ya Allah. Tapi ketika kaki masih kuat, lutut masih kuat, duduk 1 jam pun tak kuat kita. Itu Bu, inilah kita ini, manusia ini. Ketika sudah sakit, ketika sudah di rumah sakit, baru kita minta sama Allah, ya Allah, Engkau sembuhkan aku ya Allah. Asik itu. Saya kalau sakit, kalau ya Allah, minta tolong ya sembuh ya Allah, minta doa sama Allah. Udah sehat kan? Lupa kita. Ya Bu, jadi selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan, jangan sampai kita lupakan kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa faragha qabla su'lika. Masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Ini Pak. Ada waktu senggangnya, duduklah sebentar Bu. Betul Bu?
Ustaz, saya sibuk Ustaz. Saya habis sholat Ustaz, langsung saya bekerja, berdagang. Minta maaf Ustaz. Oh, tak masalah, silakan. Betul Bu? Silakan. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu diberi Allah Subhanahu wa taala waktu lapang, gunakanlah waktu lapang ini sebelum datang waktu sempit kita, Pak. Bukan lama kan Pak Urus? Paling 1 jam 2 jam lah gitu, duduk sebentar kan? Ya Bu. Wa faragaka qabla suhlika, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu senggang kita sebelum datang waktu sempit kita. Yang keempat, wasababaka qabla haramika. Waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita besok. Betul Bu? Selagi masih muda, selagi masih kuat, datanglah kita. Wasababaka qabla haramika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, akan ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Bapak tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 nih Pak. Ada 7 golongan, 7 orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak ketika tidak ada naungan lagi. Salah satunya adalah anak muda, pemuda yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Termasuk pemimpin yang adil, betul Pak? Banyak. Salah satunya adalah anak muda, pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi Ustadz kami ini sudah tua Ustadz. Nah, ini contoh ya, tak muda lagi. Ya Bu ya, kami ini sudah tua Pak Ustadz. Kami tak muda lagi. Tapi semangatnya semangat muda. Besok kalau meninggal besok Bu, nenek-nenek itu Pak, tidak jadi nenek-nenek lagi. Umurnya jadi 30 tahun. Betul Bu? Jadi tak usah khawatir, tetap semangat. Allahu Akbar. Jadi tetap semangat Bu ya. Jadi jangan buat berkecil hati. Apa pengurus? Awak ini dah tua nih. Tidak. Memang ibu sekarang nampak di mata terbuka kita memang tua. Tapi semangatnya Pak, semangat muda. Betul Bu? Orang muda ya tak bisa duduk macam ibu. Nah, jadi semangat ibu, semangat bapak yang hadir pada pagi hari ini adalah semangat muda Pak Ketua. Nah, jadi tak usah berkecil hati, tak usah kita sedihkan. Inilah namanya hidup Bu. Ya Bu, hidup ini berjalan. Baru sebentar ibu mungkin dulu masih muda 30 tahun, 40 tahun, dan sekarang sudah 60 tahun, 50 tahun. Betul Bu? Tapi kita semua memandang ibu bapak yang hadir dengan usia yang 50 ke atas ini Pak Pengurus, usia 50 ke atas, secara mata terbuka memang tua, tetapi secara naluri batin masih ada semangat mudanya. Betul Bu? Tetap semangat Bu ya, untuk terus datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa sudah Bu? Ada tadi 5 tadi kan? Yang pertama tadi kita ulang lagi. Hidup sebelum mati. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, sehat kita sebelum sakit. Yang ketiga tadi apa? Waktu luang. Waktu luang, wa faragaka qabla saqamika. Betul Bu? Waktu luang kita. Yang keempat tadi adalah wasababaka qabla haramika. Yang kelima adalah wa'inaka qabla fakrika. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Ini Pak, 5 perkara inilah yang mesti
harus kita ingatkan sebelum datang 5 perkara nanti kepada diri kita semua. Terakhir adalah kaya sebelum miskin. Betul Bu? Jadi kalau kita semua ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta sedikit Bapak Ibu, kita gunakanlah harta kita ini untuk bersedekah. Betul Pak? Ada sedikit harta kita nih, gunakanlah untuk bersedekah. Sepakat Bu? Tak usah banyak-banyak lagi Bu. Tak usah sampai 10 juta lagi. Betul Pak Boros? Yang penting berapa niat kita ada. Sedekah musola ada. Berapa sanggup? Jadi gitu Bu. Jadi tak usah kita terlalu memaksa kali. Wah aku ndak bersedekah nih dong gini. Habis itu tak ada sedekah lagi Pak kan? Sekali. Habis itu bercakap pula lagi nanti. Kalau kata orang Melayu nih Pak, bercakap pula lagi nanti. Tengok tuh masjid tuh, itu Pak ya. Terus saya membangun tuh. Kalau saya tidak bangun, maka tak akan jadi masjid tuh. Aduh mak kacau Bu. Betul kan Bu? Kalau dah bersedekah itu sudah lah ya Pak. Ini bercinta sama orang nanti kan, bercakap sama orang nanti. Tuh masjid itu itulah kalau saya sendiri yang membangun. Kalau sudah saya sendiri membangun Bu, tak usah lagi. Ya Bu. Jadi wa'inaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa susahmu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan Pak Pengurus. Allah masih memberi kita sedikit rezeki, nikmatnya kepada kita, kepada keluarga kita. Mari sama-sama nikmat itu, rezeki itu kita pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu? Sedekah sikit tapi rutin. Walaupun 10.000 datang musola, ada 5.000 masuk. Kan kita ngurus. Walaupun sedikit, yang penting rutin. Karena apa demikian Bapak Ibu Subhanahu wa taala? Berbicara mengenai harta ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, bagi kita yang kaya nih Pak, bagi kita yang kaya Bu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Khuz min amwalihim, ambillah zakat dari harta mereka. Betul Pak? Khuz min amwalihim, ambillah zakat dari harta mereka. Begitu Pak kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada panitia zakat, ambil zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan jiwa mereka. Betul Bu? Mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Begitu Pak. Jadi jangan nanti mentang-mentang kita diberi kekayaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Bu? Bu? Masih semangat Bu? Kita beri motivasi lagi Bu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kepada kita semua sebagai motivasi kepada kita supaya kita berbuat kebaikan dalam hidup kita ini Pak. Ramadan mendidik kita, hakikatnya adalah berbuat baik. Itu Pak. Ramadan ini hakikatnya mendidik diri kita berbuat kebaikan. Salah satunya adalah pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, "Iqtanim khamsan qabla khamsin" tadi. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara pada diri kita. Kalau sudah datang 5 perkara itu dalam diri kita, Bu, baru kita sadar. Betul Bu? Kalau belum datang kita belum sadar. Sama macam saya. Saya kalau seandainya masih sehat, tak mau sholat, masih main-main Pak.
Kalau nanti diberi juga nanti saya apa tadi, waktu luang, waktu lapang nih, ada waktu lapang, saya main HP berdua ya, main HP orang asal main HP Pak. Pada waktu luang nih Pak, main HP, berjalan-jalan. Nanti kalau udah waktu sepi besok, baru nak sholat semua. Betul Bu? Ingat Bu ya, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Terakhir, baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum, wahai orang-orang yang beriman, kita semua ini Bapak Ibu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk bekerja pagi, siang, malam. Betul Pak? Sampai kita lupa sholat. Sibuk kita di rumah ngurus anak, main sama cucu terus. Lupa juga sholat. Tapi bukan di sini, bagus. Bukan di sini Bu ya. Sini sholat semuanya. Jadi, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang rugi. Ibu mau jadi orang rugi atau untung? Untung rugi? Mau untung semua, betul Bu? Tak mau rugi. Itu tadi tuh. Kita ini jiwa kita mau untung semua, tak mau rugi. Kayak itu nih. Tapi ingat, kalau kita mau untung, jalannya salah satunya adalah taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sinilah Bapak Ibu tausiah saya, kajian subuh kita. Saya berharap semoga hadis ini memberi motivasi Pak kepada kita semua untuk kita berbuat baik. Nah itu aja Bu. Oke Bu, berbuat baik dan aman. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebentar, 2 menit saja. Ilah hazini ya Allah, wabil khusus kami jamaah salat subuh, musalla Raudhatus Saadah ya Allah, berilah kami umur yang panjang ya Allah, badan yang sehat ya Allah, dan rezeki yang berkah ya Allah. Bikramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pengasih ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Jadikanlah hati kami ya Allah untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami ini ya Allah, umur kami ini ya Allah, waktu kami ini ya Allah, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berbuat baik ya Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, lebih kurang saya mohon maaf kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya sendiri Bapak Ibu, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang pernah berbuat salah dan khilaf. Mari kita yang batal wudunya ambil wudu dan sholat istiqomah. Isra. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.